Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Selamat datang kembali di channel kami, channel Ragam Seni Budaya. Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Oke teman-teman, pada video kali ini saya akan mengulas sesuatu yang masih berhubungan dengan kebudayaan Nusantara, yang mana pada video saya yang kemarin saya mengulas tentang nama-nama tokoh wayang kulit yang ternyata diambil dari nama-nama bahasa Arab dalam rangka syiar agama Islam oleh ulama-ulama Nusantara zaman dulu. Nah, masih tentang kebudayaan kita, kebudayaan Nusantara, khususnya Jawa. Jawa punya bahasa sendiri yang bahasanya itu super unik, dan pernah ada yang bilang katanya bahasa Jawa itu lebih komplit daripada bahasa Inggris. Ada yang berpendapat seperti itu. Kira-kira bener nggak, Lur? Kira-kira bener nggak kalau bahasa Jawa itu lebih komplit daripada bahasa Inggris? Mari kita bahas. Oke teman-teman, jadi kenapa bahasa Jawa itu bisa disebut bahasa yang paling komplit atau lebih komplit daripada bahasa Inggris? Dan ternyata banyak budayawan di luar sana, budayawan sastrawan Jawa yang melakukan riset. Ternyata banyak kosakata atau nama-nama benda atau nama-nama suatu pekerjaan yang kalau dalam bahasa Inggris itu hanya satu kata, tapi dalam bahasa Jawa itu bisa disebut dalam beberapa macam kata dan beberapa macam penjelasan. Kita ambil satu contoh ya, satu contoh aja. Jadi kalau bahasa Inggrisnya beras itu kan rice ya, beras itu rice. Orang Jawa menyebutnya, kalau Jawa yang ngoko itu nyebutnya juga beras. Bahasa Inggris rice, bahasa Indonesia rice, beras, bahasa Jawa ngoko beras. Itu kalau bentuk berasnya seperti ini ya. Nah, ini benar beras. Bahasa Indonesia pun beras, terus bahasa Inggrisnya rice. Ini disebut rice. Orang Inggris menyebutnya rice. Berikutnya nasi ya. Ini nasi udah mateng, udah menjadi nasi. Ini orang Jawa nyebutnya itu sego. Nyebutnya sego. Orang Inggris nyebutnya tetap rice ya. Padahal beras yang udah matang disebutnya tetap rice. Ini namanya sego. Orang Inggris menyebutnya tetap rice. Nah, ini sego ini kalau satu piring disebut sego ya. Nah, kalau satu biji nasi satu biji. Nah, nasi satu biji orang Jawa nyebutnya upo. Orang Inggris nyebutnya tetap rice. Nah, sekarang kalau nasi tersebut gosong atau kering gitu ya. Kering, kegosongan. Ini bentuknya gambarnya seperti ini. Ini kalau orang Jawa bilang itu namanya sego intip atau nasi intip ya. Ini orang Inggrisnya tetap nyebutnya tetap rice. Ini kan, ini nasi intip, sego intip. Ini orang Inggris nyebutnya tetap rice. Berikutnya ada nasi yang tidak habis, terus biasanya itu dijemur. Nah, gambarnya seperti ini. Nah, ini orang Jawa nyebutnya itu sego aking. Orang Inggrisnya nyebutnya tetap rice. Ini kan, sego aking bahasa Jawanya. Orang Inggris nyebutnya itu tetap rice. Berikutnya, kalau nasi kebanyakan air itu menjadi bubur seperti ini ya. Nah, ini bahasa Jawanya nyebutnya bubur kan. Ini orang Inggris, nasi yang sudah menjadi bubur ini tetap aja disebut dengan sebutan rice. Nah, beras itu karo utuh ya. Kalau berasnya patah-patah kan, beras kan ada yang suka patah-patah, gambarnya seperti ini.
Nah, ini orang Jawa nyebutnya itu beras menir. Beras menir ya, karena patah-patah. Orang Inggris nyebutnya tetap rice. Nah, dengan beras saja, dengan satu kata aja, beras, yang orang Inggris nyebutnya rice, itu udah menjadi bukti ya kalau bahasa Jawa itu lebih komplit dan lebih detail. Dalam satu nama benda saja, beras, orang Inggris nyebutnya rice, yang mana orang Jawa itu udah menyebutnya dengan beberapa macam, dengan beberapa bentuk yang sudah jadi ya. Ada bubur, ada nasi aking dan sebagainya. Itu udah menjadi bukti. Dan masih ada lagi contoh penyebutan dalam kata kerja. Contoh tidur. Nah, tidur itu akan berbeda penyebutan apabila yang melakukan orangnya yang berbeda. Contoh ya, kata tidur dalam bahasa Inggrisnya disebut sleep. Kalau dalam bahasa Jawanya disebut turu. Nah, tidur akan beda sebutan dalam bahasa Jawa kalau yang melakukan tidur itu orang yang berbeda. Disebut turu itu kalau yang melakukan tidur itu orang yang masih muda atau anak-anak atau orang biasa. Itu disebut turu. Bahasa Inggrisnya sleep. Nah, kalau yang melakukan tidur itu orang tua kita atau orang yang lebih tua, yang lebih sepuh, itu sebutnya bukan turu, tapi nyebutnya sare. Sedangkan untuk bahasa Inggrisnya tetap disebut dengan sebutan sleep. Entah itu orang tua atau orang muda atau anak-anak, tetap saja disebut dengan sebutan sleep. Belum bahasa kasarnya ya. Bahasa kasarnya itu macam-macam. Kasarnya itu yang lebih kasar lagi, ada yang orang bilang dekok, barok, terus dan sebagainya itu. Terus kita ambil contoh lagi berikutnya, yaitu makan, atau dalam bahasa Jawanya mangan. Kalau dalam bahasa Inggrisnya disebut eat. Ini kalau yang makan saya atau orang muda biasa itu sebutnya mangan. Nah, kalau yang makan itu orang yang lebih tua, bapak, ibu, atau kakek nenek, itu nyebutnya itu dahar. Ada yang lebih halus lagi, nyebutnya itu nedi. Sedangkan dalam bahasa Inggrisnya tetap aja disebut eat. Yang makan orang tua tetap saja disebut eat. Nah, ini contoh satu bahasa aja udah begini ya. Kalau orang biasa mangan, orang yang lebih tua itu disebutnya dahar, atau lebih halusnya itu nedi. Nah, ini udah kelihatan ya. Itu dalam bahasa Inggris pasti disebut dalam satu kata. Siapapun yang melakukannya itu pasti disebut dalam satu kata. Kalau bahasa kasar ya ada lagi. Bahasa kasar yang sangat kasar, yang tidak luas untuk diucapkan, itu ada yang mengatakan nguntal, ada yang mengatakan baduk dan sebagainya. Nah, ini kata-kata yang tadi itu sudah cukup menjadi bukti kalau bahasa Inggris itu nggak lebih hebat dari bahasa Jawa. Dan masih banyak lagi kata-kata, sebutan-sebutan yang penjabarannya atau bisa disebut dalam beberapa kata dan beberapa istilah ya, yang lebih mendalam lagi. Jadi bahasa Jawa lebih detail dan lebih komplit daripada bahasa Inggris. Hebat nggak Lur? Hebat kan? Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video saya pada kesempatan kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Dukung channel kami ya. Semoga channel ini bermanfaat bagi semuanya. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.